Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya akan membedakan oli Honda HM dan yang asli dan yang palsu. Tipenya di sini MPX2. Tujuan video ini saya buat sebagai edukasi agar teman-teman semua tidak salah dalam membeli oli. Karena jika kendaraan yang teman-teman gunakan sampai terkena oli palsu akan menyebabkan banyak permasalahan baru yang teman-teman akan hadapi oleh kendaraan teman-teman semua. Langsung saja kita bahas perbedaan oli asli dan palsunya. Cara-cara membedakannya adalah sebagai berikut. Pertama di sini untuk yang sebelah kiri ini adalah oli palsu. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini adalah oli AHM asli yang saya beli langsung di bengkel resminya. Yang pertama, untuk cara membedakannya oli yang asli dan palsu. Untuk stiker oli palsu dia memiliki stiker yang tidak rapi atau ada gelembung-gelembungnya di dalam stikernya. Langsung aja kita lihat, kita cek. Contohnya seperti ini. Untuk di video dia tidak terlalu kelihatan. Nah, ini untuk gelembung-gelembungnya tuh. Kelihatan ini untuk gelembung-gelembungnya tidak rapi untuk stikernya. Kemudian untuk stiker belakangnya juga sama, ini dia kurang rapi. Jadi untuk lemnya agak kurang menempel dengan sempurna. Beda dengan yang asli. Ini untuk yang asli, teman-teman bisa lihat. Stikernya rapi, tidak ada gelembung udara di dalam stikernya. Tuh, teman-teman bisa lihat semua. Ini untuk membedakan oli palsu dan asli dari stiker. Kemudian yang kedua adalah warna oli palsu birunya kemudahan, sedangkan oli asli birunya agak sedikit tua. Sama untuk oli palsu dia biasanya ditutupnya ada hologram seperti ini. Sebenarnya untuk oli yang asli juga ada, tapi untuk oli sekarang AHM tidak menggunakan hologram seperti ini. Dia menggunakan barcode-nya langsung di kemasan belakangnya. Di sini ada barcode yang bisa kita langsung scan. Nah, ini untuk tutup olinya, teman-teman bisa lihat semua perbedaannya. Ini yang palsu, ini yang asli. Untuk birunya, yang palsu dia birunya agak sedikit muda, sedangkan untuk yang asli dia birunya tua. Nah, ini teman-teman bisa bedakan semua langsung. Ini untuk membedakan oli yang asli dan palsu dari warna. Kemudian untuk warna stikernya juga ini berbeda teman-teman semua. Ini untuk yang palsu dia birunya agak kemudahan. Kemudian untuk yang asli dia birunya tua. Nah, teman-teman bisa membedakan semua. Ini warnanya berbeda bukan karena pengaruh cahaya, tapi memang untuk warnanya antara yang asli dan yang palsu ini benar-benar memang berbeda. Nah, bisa teman-teman lihat semua. Nah, untuk yang ketiga, kemasan tutup oli kurang rapih, itu untuk oli palsu. Jadi masih ada bekas-bekas cetakannya, contohnya seperti ini. Kita langsung zoom. Untuk kemasan tutup olinya. Sebenarnya untuk yang asli juga ada sedikit cetakan-cetakannya tidak, tetapi enggak kayak gini, dia lebih rapih kondisinya. Ini yang palsu. Nah, ini untuk yang asli. Tuh, dia tutupnya lebih rapih. Kemudian yang keempat, harga oli.
Untuk oli yang palsu ini harganya dibanderol 38.000 sampai 48.000. Di mana sih teman-teman bisa mendapatkan oli palsu ini? Yang pertama, di bengkel pinggir jalan yang tidak menjamin kualitas olinya asli 100%. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di online shop itu banyak banget oli AHM yang harganya 38.000, 48.000, 35.000. Nah, itu teman-teman harus curigai karena oli semurah itu nggak mungkin oli asli. Nah, sedangkan untuk oli yang asli ini harganya dibanderol 58.000. Ini teman-teman bisa beli di bengkel resminya langsung. Jika teman-teman beranggapan, wah kalau kita belinya di bengkel resmi itu harganya mahal karena sudah termasuk PPN. Sekarang coba teman-teman bayangkan PPN itu paling cuma berapa persen sih? 10%. Sekarang 10% dari 58 aja nggak sampai, harganya di bawah dari 50.000. Jadi kemungkinan kalau teman-teman dibeli di grosirnya, teman-teman bisa mendapatkan harga ya 50.000, 53.000. Ini untuk oli asli. Tetapi kalau untuk oli palsu, teman-teman bisa mendapatkan harga di 35.000, 40.000, 45.000, kadang sudah sama oli Gardan. Nah, itu harus diwaspadain untuk tingkat keasliannya. Kita jangan tergiur sama oli murah, tapi nanti bakal berdampak lebih banyak untuk kendaraan kita. Kemudian yang kelima, untuk alamat website oli palsu, teman-teman bisa lihat semua. Ini untuk alamat website oli palsunya. Sengaja saya tulis, dia untuk alamat websitenya ahmm.to. Nah, kemudian ada kode 505. Nah, itu kodenya di belakang sini nih, dia cantumin. Kodenya dia cantumin yang ini nih teman-teman semua, yang ada di barcode. Jadi ketika teman-teman scan oli palsu ini, oli palsu ini juga sudah bisa di-scan. Jadi untuk oknum yang membuat oli palsu ini, dia sudah benar-benar matang. Dia sampai membuat alamat website. Dia sudah main partai-partai besar. Jadi dia punya alamat website. Jadi jangan disangka bahwa oli palsu itu nggak bisa di-scan, tapi oli palsu juga bisa di-scan. Nah, ini untuk alamat website oli palsu. Nah, kemudian untuk oli aslinya, teman-teman juga bisa scan di belakang seperti ini. Teman-teman bisa scan di sini. Teman-teman itu kalau mau nyekennya langsung aja masuk ke Google, terus ada gambar foto. Nah, itu nanti di-scan, dipindai. Nah, ini untuk alamat aslinya. Kalau alamat website oli aslinya ahm.to. Nah, ini untuk yang palsunya seperti ini. M-nya ada 2, kemudian tulisannya kecil. Kemudian nanti ketika teman-teman masuk ke alamat website, biasanya yang oli palsu itu tulisannya agak nggak terlalu nyata di alamat websitenya. Sedangkan untuk yang asli dia benar-benar websitenya bagus, tulisannya nyata semua. Baik, itu cara membedakan oli asli dan oli palsu dari segi visual atau penglihatan kita, kemudian dari segi harga, kemudian dari alamat website. Terus kadang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Sebenarnya oli palsu itu apa sih? Bahaya nggak untuk kendaraan kita? Baik, untuk oli palsu adalah oli yang dibuat bukan dari base oil. Base oil itu apa sih? Base oil adalah bahan dasar pembuatan oli yang melewati proses penyulingan. Jadi untuk base oil ini diambil dari minyak bumi, itu masih kotor, bisa jadi solar, bisa jadi bensin. Nah, itu kemudian melewati proses penyulingan sehingga dapat base oil untuk oli yang kemudian dicampur dengan adiktif. Nah, untuk adiktif oli itu banyak teman-teman semua. Ada adiktif ketahanan oli terhadap suhu ekstrim. Jadi olinya ketika kena suhu panas dia tidak terbakar, tidak menggumpal. Kemudian ada antioksidasi, hambatan oksidan dan perpanjangan masa usia oli pakai. Kemudian ada anti korosi, jadi melindungi komponen biar enggak karatan,
biar tidak korosi dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya adiktif untuk mengurangi tingkat kausan, karena kan setiap komponen pada kendaraan itu saling bergesekan. Nah, di situ peran oli untuk mengurangi gesekan berlebih sehingga tidak membuat aus komponen tersebut. Kemudian ada deterjen. Deterjen itu adalah untuk membersihkan oli. Jadi oli bersirkulasi dibantu oleh pompa oli, dia melewati beberapa ruang. Nah, di situ untuk oli yang bagus, dia sambil melewati jalur oli, dia juga membersihkan kotoran-kotoran yang atau endapan yang ada di mesin tersebut. Kemudian ada anti foam. Jadi oli yang bagus itu ada anti foamnya. Jadi ketika mesinnya berputar nyala, oli ini tidak berbusa, tidak seperti sabun lah dia berbusa. Jadi kan ada kocokan terus dari mesin. Nah, itu dia tidak akan, bukan tidak akan sih, mungkin ada busa tapi busanya sedikit, nggak banyak, karena kalau terlalu banyak juga itu nggak bagus. Nah, kemudian untuk oli palsu ini dibuat dari apa sih? Nah, untuk oli palsu ini biasanya untuk oknum-oknum tertentu membuat oli palsu ini, yang pertama, dia membuat dari oli bekas yang kemudian dicampur bahan kimia. Nah, kemudian endapan kotornya di bawah. Nah, itu yang beningnya buat oli lagi. Kemudian yang kedua, dia membuat dari base oil, yang saya juga belum tahu base oilnya dari apa. Tapi pastinya untuk oli palsu itu dia tidak ada adiktif yang tadi saya sebutkan, anti korosi, anti wear, terus anti foam, deterjen dan lain sebagainya. Dia tidak ada adiktif tersebut. Jadi ketika teman-teman gunakan, pastinya yang pertama oli gampang menguap, yang kedua komponen gampang aus, yang ketiga endapan mesin itu cepat sekali terjadi. Baik, di sini saya sudah menyiapkan dua botol bling putih. Nanti olinya saya akan masukkan ke dalam botol ini. Kita lihat oli palsu ini warna dalamnya seperti apa. Kemudian untuk oli asli ini juga warnanya seperti apa. Kemudian coba kita lakukan pengocokan apa yang terjadi terhadap oli tersebut. Teman-teman bisa lihat semua. Ini juga saya baru coba menuang ke botol. Saya mau lihat reaksinya seperti apa. Mari sama-sama kita lihat. Mungkin bakal saya cut dulu karena saya video ini sendiri ini. Jadi saya coba cut dulu, nanti setelah dituang baru saya videokan kembali ya. Nah, ini untuk oli palsu, dia ketika dibuka juga teman-teman semua tuh, dia tutupnya langsung begini tuh, nggak rapih tuh. Terus kertasnya juga dia nempelnya di sini. Nah, ini untuk oli yang asli tuh, dia rapi, nggak krek gitu. Kertasnya juga dia nempelnya di sini tuh, karena lemnya bagus, ini kualitasnya bagus. Langsung aja kita buka ya, kemudian kita tuangkan ke botol ini. Nah, ini sudah saya tuangkan ke botol, teman-teman semua bisa dilihat. Untuk dari segi warna, oli yang asli dan yang palsu ini warnanya hampir mirip. Kalau dari sekilas tidak ada perbedaan, jadi sangat susah sekali jika kita mau membedakan dari warna olinya setelah kita buka. Tetapi untuk oli yang palsu tuh, setelah dituang dia banyak gelembung-gelembung udaranya di dalamnya. Coba kita kocok, jika gelembungnya semakin banyak, nah mungkin kita bisa membedakannya dari situ. Nah, itu untuk oli yang palsu. Kalau menurut saya dari sekilas, setelah kita buka kemudian kita tuangkan ke dalam botol, ini yang paling ngebedainnya untuk yang oli palsu. Kalau kita coba buka kemudian kita ini, nah itu untuk oli yang palsu setelah dituang kemudian dikocok, nah dia banyak busanya.
kadang nggak ada dia adiktif anti foam atau anti busanya tuh, banyak sekali busanya. Bisa dibayangkan ketika oli ini masuk ke putaran mesin, kekocok terus, bagaimana busa yang terjadi. Maka untuk oli ini tingkat penguapannya sangat tinggi. Nah, untuk oli yang asli, dia walaupun ada busanya, tetapi busanya diminimkan sama adiktif yang tadi saya sebutkan, anti foam. Jadi busanya nggak terlalu banyak. Dia cepat menetralkannya agar olinya kembali lagi seperti awal. Nah, kalau ini kan tetap masih ada tuh busanya di pinggiran, banyak sekali. Nah, teman bisa lihat semua. Baik, paling itu aja teman-teman semua video yang dapat saya sampaikan. Tujuan dari video ini saya buat yang pertama karena saya melihat sudah beredarnya oli palsu ini cukup banyak, terutama di online shop. Di online shop itu udah banyak sekali untuk oli palsu. Yang saya lihat yang belinya juga udah cukup banyak, udah hampir ribuan, bahkan ada beberapa yang sudah hampir jutaan. Coba teman-teman bayangkan, oli palsu itu masuk ke mesin, membuat mesin aus, membuat piston menjadi aus, biaya yang kita keluarkan menjadi lebih banyak tanpa kita sadarin. Walaupun kebanyakan orang pergantian olinya rutin, tetapi sebenarnya bukan dari maintenance pergantian olinya, tetapi karena salah dalam memilih oli. Jadi untuk oli palsu ini dia bisa untuk melumasi, contohnya melumasi engsel, melumasi pintu, tapi nggak cocok untuk melumasi mesin. Yang kadang mesin itu panas, tekanannya tinggi, terus ngebilas piston dari hasil pembakaran, terus uap dari kompresi masuk ke dalam oli, jadi olinya panas, dia nggak kuat panas, ini nggak cocok. Ini cocoknya jadi pelumas-pelumas seperti engsel pintu, lemari yang bunyi, seperti itu teman-teman semua. Sedangkan kan kalau untuk oli yang asli ini dia memang didesain untuk tahan panas, pembersih, antioksidasi, dan lain sebagainya. Baik teman-teman semua, paling itu saja video yang dapat saya buat. Semoga teman-teman semua bisa membedakan oli asli dan palsu. Jangan tergiur dengan harga yang murah, tapi nanti akan berdampak yang kurang baik terhadap kendaraan teman-teman semua. Lebih baik kita mengeluarkan uang yang lebih, tetapi kendaraan kita tetap aman, nyaman, tidak ada masalah. Ya, paling itu aja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.